Selamat pagi Bapak, saya atas nama Bernardus Pulokoten dengan NIM 18030300034 kelas A semester 6 dengan dosen wali Imanta Ipar Angin Esos MSP, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya ingin mereview buku ketiga Sosiologi Politik. Yang pertama bab 1, Neoliberalisme, Nasionalisme, dan Kritik Dekolonial. Dalam memahami feminisme sebagai penanda mengambang, Davis dan Evans 2016. Di ini volume yang kita berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana feminisme sebagai sebuah ide, sebuah proyek dan komunitas bilik yang diproduksi dan diberikan makna oleh aktor dalam dan di luar feminisme. Tetapi juga bagaimana feminisme ditindaklanjuti dalam konteks yang berbeda di wilayah Nordik. Nordik wilayah kontribusi menyelidiki bagaimana feminisme adalah arti untilate dalam neoliberalisme, kebijakan dan ekonomi praktek, tetapi juga bagaimana itu memberikan dasar untuk ketahanan terhadap proses dan rasionalitas tersebut. Kami analisa sebagaimana feminisme ide, identitas dan gerakan jalin dengan pengertian dan rasisme, rasialiset, kelas ketidaksetaraan, dan nasionalisme. Kita bertanya, apa jenis tuntutan untuk dekolonialisme feminis, pengetahuan dan politik yang diucapkan, dan bagaimana mereka disajikan dan dalam dan di luar akademisi. Bab 2, Kooptasi dan Feminisme di Wilayah Nordik, Negara, Kesejahteraan, Ramah Gender, Eksepsi Nordik, dan Interaksi Kooptasi. Dapat menangkap dengan ambiguitas yang feminis, ulama, dan aktivisme dan dapat secara bersamaan mengungkapkan ketika mempertimbangkan gigi metafora, konsep atau persamaan mengungkapkan ketika konsep atau wacana dari wanita atau perempuan ramah atau ramah gender. Kesejahteraan negara ini yang saya lihat untuk sebagai metafora menunjukkan suatu bentuk keberhasilan yang saya lihat untuk sebagai metafora menunjukkan suatu bentuk keberhasilan yang feminis karena mereka menyiratkan bahwa kolaborasi antara negara dan sosial gerakan telah menyebabkan tingkat dan jenis kelamin kesetaraan. Namun, negara-negara kesejahteraan Nordik telah secara bersamaan diperkuat demokrasi dan negara-negara kesejahteraan Nordik serius pengecualian oleh manfaat tertentu gender kompak. Sementara meninggalkan yang lain dirugikan. Seperti kritik bukan menunjukkan suatu bentuk dan falsafe yang membutuhkan kita serius memperhatikan. Kedua, studi menggabungkan mitos nasional tentang demokratis dan egalitarisme di wilayah Nordik dengan gagasan bahwa daerah ini adalah yang pengecualian untuk aturan bahwa imperialisme dan kolonialisme di Eropa telah dipengaruhi dengan pembentukan dari nasionalis identitas. Bab bagian 3 di mana gender, kewarganegaraan, dan interaksionalitas bersaing dengan nasionalisme di wilayah Nordik. Budaya dan ideologi dari para wilayah telah dipengaruhi etno-nasionalisme dan aktivisme warga terhadap konsensus anti-migran. Utama melebihi alasan-alasan adalah bahwa dalam rangka untuk memahami dengan artikulasi dari jenis kelamin oleh sayap kanan populis pihak di dalam Nordik konteks. Teori-teori dan nasionalisme berfokus terutama pada perempuan. Simbolik peran sebagai ibu perlu untuk harus direvisi. Bertahap pengaruh utama dari sayap kanan populis pihak di dalam Nordik wilayah membuat itu mendesak untuk mempelajari dengan dampak dari neonasionalisme di dalam masa depan dari para Nordik kesejahteraan negara jenis kelamin politik. Mengambil ke rekening yang politik perbedaan di dalam 5 negara.
Kesejahteraan dan kelompok politik migrasi. Brockhain dan Hegeloen 2012. Partai Denmark Rakyat adalah yang didukung partai untuk pemerintah, liberalisme konservatif terbaru. Bab 4, di mana mengubah politik feminis di negara strategis. Secara historis, para Finlandia feminis gerakan telah ditandai sebagai eratnya tifeli lemah, dan itu telah mengandalkan pada dilembagakan lintas partai kolaborasi antara organisasi-organisasi perempuan serta hubungan dekat dengan para negara. Pada suatu bagian dari aktor dalam satu feminis gerakan, dan juga di masyarakat perdebatan yang melibatkan atau yang relevan untuk penelitian NIS, telah ada asumsi bahwa ramah wanita, kesejahteraan negara, fungsi sebagai sebuah mitra, dan memajukan gender kesetaraan di masa lalu. Pendekatan yang berpusat pada negara telah mencapai banyak keberhasilan, terutama karena kesamaan kerangka masalah politik oleh aktor-aktor feminis kunci. The downside adalah bahwa yang Finlandia feminis gerakan berjalan dengan risiko dari menjadi teroptasi oleh negara wacana dan praktek. Bab 5, Denmark, kebijakan imigrasi yang represif dan kerangka pengecualian kesetaraan gender. Baru-baru ini, beberapa dekade, jenis kelamin kesetaraan telah dimobilisasi dan dinasionalis Project H untuk membedakan antara mayoritas modern, gender, dan tradisional, minoritas patriarkal, implementasi migran muslim. 1. Seperti representasi yang terutama menonjol di dalam Nordik negara. Kedua, internasional perbandingan dan dalam hal mereka sendiri pemahaman diri, suatu gagasan dari sebuah Nordik sama gender dipanggil. Meskipun kesetaraan gender tidak pernah bermain seperti sebuah penting peran dan satu Denmark. Sebelum sosial demokrasi kesejahteraan rezim seperti itu lakukan di dalam Swedish 1, namun ini rezim perempuan yang telah di dalam dua jenis family. Bab 6, feminisme akademik Nordik dan keputihan sebagai kebiasaan epistemik. Kebiasaan adalah sesuatu yang sering Anda lakukan, terkadang tanpa mengetahui bahwa Anda sedang melakukannya. Epistemik berarti dari atau terkait dengan pengetahuan atau studi tentang pengetahuan. Definisi kamus Cambridge ini menunjukkan bahwa kebiasaan epistemik adalah hal yang biasa dan diterima begitu saja dari apa dalam hal ini feminis akademik lakukan, sering dan tanpa refleksi dalam hubungan. Bab 7, memodifikasi feminisme Nordik, sebuah kritik dekolonial Sami. Dekolonialisasi dan indigenisasi feminis Nordik juga merupakan suatu yang melibatkan transformasi aktivisme Sami dan akademis Sami, karena suara feminisme Sami sering dibungkam. Bab 8, wanita Sami di ambang batas, di mana terhadap feminisme Nordik menggambarkan dari antites kritik sebagai suatu baru-baru ini yang respon untuk global yang tion migra. Bab 9, mereka tidak bisa mengajari kami caranya to tackle kategori wanita migran dan feminisme anti-rasis di Swedia yang ilmiah karya dari sosiologi Alexander Aulund dan Wouko Knods mengidentifikasi sejenis wacana di dalam instruction count dari migran perempuan. Bab 10, feminisme anti-rasis dan politik solidaritas di zaman neoliberalisme. Kedua penelitian feminisme dan kritis ras studi yang mengubah kondisi dari politik tindakan di bawah neoliberalisme telah menjadi yang fokus dari diskusi intensif. Kekuatan dengan demikian, sering penolakan dan rasisme dan yang struktural politik mencirikan sifat dan ruang publik yang lebih luas, dan ras logika yang sering menyamar di dalam bahasa dari budaya perbedaan. Dalam hal ini, konteks ini dari meningkatnya ketidaksetaraan dan para penolakan dari mereka.
Masyarakat di wilayah Nordik dan dengan kelompok baru, media, situs, dan masyarakat, acara yang diselenggarakan terutama di dalam kota besar, di mana yang utama atau satu-satunya aktor milik kelompok rasialised sebagai non-putih atau orang lain. Dalam masyarakat Nordik, hal yang menjadi bagaimana para aktivis mengartikulasikan dengan kebutuhan untuk seperti pandangan mereka tentang kerjasama dan solidaritas, gerakan keadilan sosial, dan para pengembang dari mereka politik agenda di dalam konteks kapitalisme neoliberalisme. Sekian dan terima kasih.